Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesa Atarsya, NPM 2121010153. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Pengantar Hukum Perdata Islam Internasional dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1, pengertian ruang lingkup. Istilah dan pengertian ilmu hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing, yaitu yang ke-1 Privat International Law, yang kedua International Privat Law, yang ketiga Internationalis Privat Right, yang keempat Right International Right, yang kelima Diritto International Privato. Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Menurut Soedargo Gautama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Di samping itu, dalam istilah ini seolah-olah kedaulatan negara sedang konflik, sehingga para hakim dalam memilih hukum yang harus dipakainya terpengaruh untuk selalu memakai hukumnya sendiri. Sedangkan istilah hukum antara tata hukum memberikan kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada suatu waktu, tempat, atau ruang. Di samping hukum perdata internasional, terdapat cabang ilmu hukum lainnya, yaitu hukum internasional publik, di mana kedua hukum tersebut sama-sama menggunakan kata internasional. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan, kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Perbedaan antara hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Statut Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum, 5. Putusan-putusan organisasi internasional atau sebagai sumber tambahan. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional atau undang-undang. Akan tetapi pembedaan antara HI dan HPI berdasarkan pada sumber dirasakan kurang tepat, karena pada era sekarang ini HPI juga bersumber ada yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya Konvensi PBB tahun 1980 tentang kontrak-kontrak jual beli barang internasional dan lain-lain. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional di atas telah dikemukakan bahwa hukum perdata internasional pada hakikatnya merupakan hukum nasional. Sebagai sumber hukum nasional yang siapa saja menjadi subjek hukum perdata internasional. Guna menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian tentang subjek hukum. Menurut hukum perdata memiliki pengertian: A. Setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. B. Setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subjek hukum perdata adalah manusia pribadi atau individu dan badan-badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Bab 2, titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik taut dalam HPI adalah Anknopingspunten, Belanda, connecting factor atau point of contact in Inggris. Menurut Soedargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum.
B. Macam-macam titik pertalian. Di dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer atau titik taut pembeda dan titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Selanjutnya di bawah akan diuraikan masing-masing dari titik pertalian ini. 1. Titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau fakta yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI. A. Keluarga negara. B. Bendera kapal dan pesawat udara. C. Domisili. D. Tempat kediaman atau residen. E. Tempat kedudukan badan hukum atau legal seat. Dan F. Pilihan hukum dalam hubungan intern. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Adapun yang dimaksud dalam titik pertalian sekunder: A. Tempat letaknya benda atau lexitus. B. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. C. Tempat dilaksanakannya perjanjian. D. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. E. Pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia. F. Pilihan hukum. Selanjutnya, bab 3, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain: yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan dalam ketidakmampuan atau ketidakcakapan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya, ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Unsur-unsur ini tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Status personal seorang ini berbeda antara negara suatu dengan negara lainnya dan umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. B. Ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan dalam konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, dan konsepsi yang lebih sempit. Adapun uraian sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau lahirnya dan terhentinya kepribadian. Yang kedua, konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh antara lain Prancis. Perancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, pewaris, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus. Misalnya, seorang dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dan pasiennya. 3. Konsepsi yang lebih sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. C. Menentukan status personal. Dalam HPI ada dua asas untuk menentukan status personal seorang, yaitu yang pertama, 1. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan atau lex patria. Yang kedua, asas teritorialitas atau domisili atau lex domisili. D. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Salah satu yang berkaitan dengan status personal adalah masalah kewarganegaraan. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, salah satu unsur negara adalah adanya penduduk yang menetap. Adapun untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dan bukan warga negara adalah aturan hukum nasional atau konstitusi negara yang bersangkutan. Misalnya dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 ditentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa asing yang berdasarkan dengan undang-undang ditetapkan menjadi warga negara. Masalah ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Selanjutnya domisili. Menurut HPI Inggris ada 3 macam domisili. Yang pertama, domisili of origin. Setiap orang memperoleh domisili of origin pada waktu kelahirannya. Yang kedua, domisili of choice. Menurut sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice diharuskan memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, kemampuan atau capacity. Yang kedua, tempat kediaman atau residen. Yang ketiga,
hasrat intention untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut. Yang ketiga, domisili by operation of the law adalah domisili yang dimiliki orang-orang yang tergantung pada domisili orang lain atau dependen. Yang termasuk dalam kategori ini adalah anak di bawah umur, orang yang di bawah pengampuan, dan wanita yang berada dalam perkawinan. Selanjutnya, bab keempat, kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi dalam HPI di Indonesia juga berasal dari istilah bahasa asing, antara lain qualification dari Prancis, qualification, classification, dan characterization dari Inggris, qualification, characterization latente dari Jerman, kualifikasi dari Belanda. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta yang dimasukkan ini dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, dan kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Inilah yang dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta atau classification of fact. Contohnya, seorang advokat menerima kliennya yang menceritakan suatu kejadian tertentu dan rangkaian peristiwa-peristiwa. Misalnya, A menceritakan bahwa ia telah memberikan tugas kepada seorang yang dipercayainya untuk melakukan perwakilan khusus baginya dalam menandatangani suatu kontrak. Jika fakta-fakta ini diklasifikasikan dalam istilah pengertian hukum perdata, maka tindakan A ini harus dikualifikasi sebagai pemberian kuasa, pasal 1792 BW dan seterusnya, dan bukan sebagai perjanjian untuk memberi jasa-jasa tertentu, pasal 1601 BW. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam HPI. Yang pertama, mengenai istilah kedaluarsa atau lampau waktu. Yang kedua, persetujuan orang tua untuk menikah. Yang ketiga, masalah penentuan locus contractus. Yang keempat, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak. Yang kelima, harta bersama. B, macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut Lek Polri atau menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut Lek Kaus, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudensi. Yang keempat, kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Kualifikasi secara otonom penganut aliran ini adalah Rabel dan Beckett. Kualifikasi secara otonom dilakukan berdasarkan perbandingan hukum atau metode komparatif, yakni terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. Kualifikasi tahap kedua, kualifikasi sekunder atau kualifikasi Zeitengradis. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang harus dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum asing yang sudah ditemukan itu. Kualifikasi semacam ini dinamakan kualifikasi sekunder. Bab 5, menunjukkan kembali atau renpoint. A. Pengantar dan istilah-istilah. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah renpoint atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renpoint karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Sehingga dapat demikian dengan ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Misalnya dalam hal menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renpoint. B. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renpoint mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia menunjuk pada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan apakah diartikan dengan istilah hukum asing. Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan atau lebih luas lagi, yaitu termasuk penunjukan pada kaidah-kaidah HPI-nya. Contohnya, apabila menurut HPI Indonesia ditentukan bahwa hukum Inggris yang diberlakukan untuk mengadili suatu perkara, maka akan timbul pertanyaan apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris ini. Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu A. Hukum intern Inggris atau domestic municipal law yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan hukum antara sesama orang Inggris. Atau B. Bukan saja hukum intern, tetapi mencakup kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai case of law HPI Inggris.
C. Pro dan kontra mengenai Renpoi. Terhadap lembaga Renpoi ini, ada yang setuju pro dan ada yang pula yang tidak setuju. Adapun yang tidak setuju terhadap Renpoi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Renpoi tidak logis. Apabila kita menerima Renpoi, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. 2. Renpoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI atau Choice of Law Rules. Seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing. Seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam hal ini, suverenitas hukum negara kita dibahayakan. Yang ketiga, Renpoi membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan Renpoi akan membawa ketidakpastian. Apabila Renpoi diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi samar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan atau ambigius dan tidak kokoh, tidak stabil. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.